Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, saya Dr. Hardianto Janggi, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, akan menyampaikan materi kuliah ya pengantar ilmu hukum, di mana materi ini sebagai bahan kuliah online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya menyampaikan materinya ya. Nah, pada kesempatan ini ya, materi yang saya sampaikan adalah pada mata kuliah pengantar ilmu hukum asas-asas hukum ya. Baik, yang pertama definisi asas hukum ya. Secara terminologi terdapat dua pengertian. Yang pertama yaitu diartikan sebagai dasar atau fundamen. Yang kedua, suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir untuk berpendapat. Jadi asas ini sebagai dasar ya, sebagai dasar atau hal yang fundamental dari sesuatu ya. Nah, kemudian dalam pengertian lain bahwa asas ini menjadi tumpuan berpikir untuk berpendapat. Jadi contoh kalau kita berpendapat, oh didukung dengan suatu asas, suatu hal yang pembenar ya. Jadi asas ini hal yang fundamental sebagai tumpuan dalam berpendapat sehingganya apa yang kita sampaikan itu mempunyai suatu kesahihan atau mempunyai suatu hal yang mendasar. Dalam kamus hukum, asas sebagai alam pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Jadi dalam asas hukum bahwa dalam kamus hukum asas itu sebagai alam pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasar ya, secara luas ini harus terbawahi, secara luas dan mendasar dan mendasari adanya suatu norma hukum. Jadi kalau kita pahami bahwa norma hukum ini adalah lahir dari asas hukum. Jadi karena asas ini yang mendasari terhadap suatu norma hukum. Kemudian asas hukum sebagai dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Jadi asas dalam suatu peraturan hukum asas hukum itu ada asas hukum yang terkandung dalamnya. Jadi asas hukum itu dalam melihat suatu peraturan hukum di situ ada asasnya. Nah, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mempunyai nilai-nilai etis. Jadi asas hukum itu hal yang mempunyai nilai etis, nilai yang baik dalam hal bagaimana produk suatu hukum atau dalam hal ini produk suatu perundang-undangan ya. Produk hukum dalam hal ini dalam hal salah satu contohnya adalah dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas hukum bukanlah norma hukum konkret. Jadi asas hukum itu bukan norma hukum yang konkret sebenarnya, karena dia asas hukum itu hal yang fundamen, hal yang mendasar, dia sebenarnya bersifat abstrak. Jadi asas hukum itu adalah jiwanya norma hukum. Jadi dalam implementasinya adalah bahwa asas hukum itu sebenarnya adalah jiwa dari norma hukum. Jadi contoh dilarang untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi ada asasnya kenapa dilarang orang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Nah, sedangkan norma hukum merupakan penjabaran konkret dari asas hukum. Nah, contoh asas hukum tidak boleh melakukan suatu perbuatan pidana. Setiap orang tidak boleh melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain. Itu contoh asasnya ya. Nah, bagaimana dalam norma hukum? Setiap orang dilarang untuk melakukan pencurian terhadap barang orang lain. Nah, jadi itu salah satu contoh dalam hal bahwa asasnya dilarang, dalam implementasinya dilarang dalam hal perbuatan-perbuatan contoh pencurian, pemerkosaan, nah itu dilarang. Kemudian asas hukum sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Jadi dalam melahirkan suatu peraturan hukum, yang mendasarinya adalah asas hukum. Jadi asas hukum ini penting
sebagai dasar untuk lahirnya norma hukum, dalam hal ini peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam definisi asas hukum juga, hukum merupakan petunjuk bagi arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Jadi, asas ini sebagai arah bagaimana dalam memproduk suatu peraturan atau perundang-undangan itu dasarnya adalah asas hukum. Nah, asas hukum tidak mempunyai sanksi. Nah, ini asas hukum tidak punya sanksi karena dia adalah suatu hal yang etis, suatu hal yang baik. Suatu hal yang baik sehingganya asas hukum itu sebagai dasar dalam hal bagaimana dalam norma-norma hukum itu, nah dalam norma hukum itu yang kemudian melahirkan sebuah sanksi. Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk yang konkret atau pasal-pasal. Seharusnya, sepatutnya asas hukum itu tidak tertulis dalam norma hukum atau dalam pasal-pasal. Misalnya asas fikti hukum, asas pacta sunt servanda. Nah, akan tetapi ada juga asas hukum itu yang kemudian tertuang dalam norma hukum. Contoh, asas presumption of innocence atau setiap orang kemudian asas presumption of innocence. Ini adalah soal asas praduga tak bersalah. Seseorang itu belum melakukan suatu kesalahan sebelum adanya putusan pengadilan. Jadi ini adalah asas hukum sebenarnya. Nah, ini ya. Kemudian fungsi asas hukum. Asas hukum itu berfungsi dalam dua hal. Fungsi dalam hukum, yaitu dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang. Jadi dalam rumusan perundang-undangan ini asas hukum itu adalah harus dijiwai, harus didasari oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan-aturan hukum yang akan dibuat. Jadi asas hukum ini adalah sebuah dasar ya, sebuah dasar oleh pembentuk perundang-undangan untuk merumuskan suatu norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut. Nah, kemudian fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. Dalam ilmu hukum, asas hukum itu bersifat mengatur dan eksplisit ya, yaitu tujuannya memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Jadi dia adalah memberikan suatu ikhtisar, suatu hal yang penting dalam hal bagaimana suatu pengembangan ilmu hukum. Jadi asas hukum ini sebagai dasar juga bagaimana dalam hal pengembangan ilmu hukum itu. Jadi karena dia sifatnya ikhtisar yang kemudian dirumuskan dalam hal pengembangan terhadap ilmu hukum ini. Nah, kemudian klasifikasi asas hukum. Ada asas hukum yang bersifat umum, yaitu asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum. Contoh, asas equality before the law. Setiap orang sama di depan hukum. Asas lex superiori derogat legi priori, atau asas dalam hal ini perundang-undangan yang super ya, yang lebih tinggi itu menyampingkan undang-undang yang di bawahnya. Jadi lex superiori. Kemudian asas hukum khusus ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang sempit, dalam bidang hukum perdata, dalam bidang hukum pidana. Jadi asas itu hanya berlaku dalam hal hukum perdata dan hukum pidana. Jadi asas yang secara khusus yang tertuang dalam yang ada dalam hukum pidana atau hukum perdata maupun dalam hukum-hukum lainnya. Kemudian beberapa ragam asas hukum ya, beberapa ragam asas hukum yang kemudian nanti kita akan bedah satu persatu ya, Yang pertama adalah asas nullum delictum nulla poena sine praepeia lege penali. Asas ini dapat diartikan adalah
tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum terkecuali ada suatu peraturan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Jadi contoh begini. Contoh ada suatu perbuatan yang antisosial, yang kemudian yang terjadi, suatu perbuatan ya yang terjadi. Contoh dalam hal ini adalah perbuatan orang melakukan pencurian ya. Nah, orang yang melakukan pencurian tersebut dapat dihukum jika sudah ada aturan yang melarang orang untuk mencuri. Nah, makanya ketika sudah ada orang yang dilarang yang kemudian ketika sudah ada aturan yang melarang orang untuk mencuri, maka ketika ada orang yang melakukan pencurian, maka orang tersebut dapat dihukum. Karena asas ini adalah sebagai asas kalau dikenal sebagai asas legalitas, sebagai asas keberlakuan suatu asas keberlakuan terhadap suatu hal yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, jadi asas ini kemudian dalam khususnya adalah dalam asas hukum pidana ya, asas nullum delictum nulla poena sine praedia lege poenali, yaitu asas yang mengatur tentang bagaimana suatu perbuatan yang dapat dihukum terkecuali sudah ada aturan yang telah mengatur terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut. Kemudian asas in dubio pro reo, yaitu asas ini menegaskan jika adanya asas ini ya, penegasan bahwa asas ini dapat diartikan adalah asas, asas yang dalam hal terdapat keraguan ketentuan dalam hal terdapat keraguan diberlakukanlah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa. Jadi dalam hal hakim memutus suatu perkara, jika terdapat keraguan oleh hakim, maka asasnya adalah asas in dubio pro reo. Jadi jika terdapat keraguan bagi hakim, maka yang menguntungkanlah yang kemudian diterapkan bagi terdakwa. Maka diberlakukanlah hal yang menguntungkan bagi si terdakwa. Jadi hakim dalam hal ketika ragu terhadap suatu hal bagi si terdakwa, maka hal yang menguntungkanlah diberlakukan bagi si terdakwa. Kemudian asas similia similiabus. Nah, asas ini adalah sebuah penegasan bahwa suatu perkara yang sifatnya sejenis harus diputuskan juga dengan hukuman yang sejenis. Jadi ketika ada suatu perbuatan, contoh tadi ya, contoh dalam hal perbuatan pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik, maka ketika ada perbuatan pencemaran nama baik yang kemudian nanti, maka harus dihukum dengan hukuman yang serupa karena ada asasnya adalah asas similia similiabus. Jadi ini artinya adalah suatu penegasan bahwa ketika ada hukuman yang serupa, suatu perbuatan yang telah dihukum, maka terhadap perbuatan contoh perbuatan A yang telah dihukum ya, kemudian ada perbuatan B yang serupa dengan perbuatan A, maka hukumannya juga harus serupa dengan hukuman pada perbuatan A. Kemudian asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sudah disepakati itu sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Jadi asas ini adalah suatu dasar bagi para pihak dalam hal ini melakukan suatu perjanjian, maka terhadap hal yang telah diperjanjikan atau telah disepakati itu menjadi undang-undang bagi mereka yang telah menyepakati. Kemudian asas Gensrapp Sonderschuld. Nah, ini ya, asas Gensrapp Sonderschuld. Nah, asas ini adalah asas yang menegaskan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi, dalam artian bahwa
orang itu dihukum harus mempunyai kesalahan. Ya, jadi harus mempunyai kesalahan yang kalau saya mau nambahkan kesalahan yang nyata atau dalam hal ini itu asas gen straf zonder school, yaitu tiada kesalahan tanpa hukuman. Jadi tiada hukuman ya, tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi orang yang dihukum itu harus mempunyai kesalahan yang nyata yang telah dilakukan. Kemudian asas lex posteriori derogat legi priori. Nah, asas ini dalam hal perundang-undangan. Ya, apa maksudnya asas ini? Yaitu ya asas ini penegasannya adalah asas terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian yang baru ya atau yang baru kemudian terbentuk, yang baru kemudian dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, contoh yang mengatur dalam objek A ya. Contoh aturan tersebut objeknya tentang A. Maka terhadap peraturan perundang-undangan atau undang-undang ya atau undang-undang yang mengatur tentang objek A yang telah lampau ini akan dikesampingkan karena telah lahir undang-undang yang baru terhadap yang baru tersebut. Jadi asas ini adalah undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama. Jadi terhadap perbuatan yang baru, terhadap peraturan perundang-undangan yang baru atau undang-undang yang baru, maka akan mengenyampingkan undang-undang yang lama. Kemudian asas superiori derogat legi inferiori. Nah, asas ini adalah dalam hal peraturan perundang-undangan, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi asas ini adalah menegaskan bahwa dalam hal dua perundang-undangan terdapat hal yang sama, maka undang-undang yang lebih tinggilah yang kemudian menjadi acuannya. Jadi dalam hal penegasannya bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang di bawahnya. Itu ya. Kemudian asas lex specialis derogat legi generalis. Nah, asas ini adalah dalam hal kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Nah, contoh dalam hal apa? Contoh dalam hal undang-undang tidak pidana korupsi. Nah, itu adalah khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sementara kita mempunyai undang-undang tindak pidana umum ya, sifatnya umum, yaitu KUHP. Nah, terhadap undang-undang tidak pidana korupsi tersebut, ini berlaku asas lex specialis. Artinya, undang-undang korupsi ini mengenyampingkan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, yaitu jadi dalam hal penegakan korupsi acuannya adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian asas res judicate forferiate habetur. Nah, asas ini adalah putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Nah, contoh, ketika sudah ada putusan hakim, dalam hal ini contoh putusan hakim pengadilan negeri, ya. Putusan hakim pengadilan negeri itu adalah benar adanya sampai adanya putusan hakim dalam hal ini contoh putusan pengadilan tinggi dalam hal perkara yang telah perkara banding ya, dalam perkara yang telah ada upaya hukumnya. Ketika dalam hal putusan tinggi, kemudian contoh dalam hal putusan banding, putusan pengadilan negeri, putusannya contoh A. Dalam pengadilan tinggi, putusannya B. Nah, terhadap putusan pengadilan negeri tadi yang sifatnya A, yang awalnya adalah benar adanya, namun setelah ada putusan pengadilan tinggi yang kemudian putusannya adalah B, maka putusan pengadilan negeri tadi yang sifatnya A tadi ini kemudian sifatnya tidak lagi mempunyai kekuatan lagi karena telah dikoreksi oleh keputusan hakim yang baru atau keputusan pengadilan tinggi. Keputusan pengadilan tinggi
yang telah memutuskan dengan putusan B. Kemudian asas lex jura sectamen scripta, yaitu asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu bersifat memaksa. Jadi dalam hal pembentukan perundang-undangannya, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sifatnya undang-undang yang telah dibentuk itu sifatnya adalah memaksa. Memaksa artinya memaksa setiap orang untuk tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya bahwa terhadap setiap orang terhadap setiap orang dalam hal ini warga negara ketika telah terbentuk perundang-undangan yang telah terbentuk oleh pembentuk perundang-undangan dalam hal ini adalah legislatif maupun eksekutif ya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan ya, maka terhadap keberlakuan perundang-undangan tersebut itu sifatnya adalah memaksa kepada setiap orang atau setiap orang untuk tunduk dan taat terhadap undang-undang tersebut. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak akan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian asas audi et alteram partem atau auditor e altera part. Nah, asas ini menegaskan bahwa para pihak itu harus didengar. Contohnya dalam persidangan perdata ya, maka hakim harus mendengar adanya keterangan dari kedua pihak. Maka hak hakim di sini adalah sifatnya berimbang. Hakim tidak boleh memihak di antara salah satu pihak atau dalam hal para pihak dalam hal suatu perkara, maka hakim itu harus bersifat pasif atau mendengarkan. Hakim itu dalam hal mendengarkan keterangan antara kedua belah pihak. Jadi memberikan kesempatan kepada pihak A dan juga memberikan kesempatan yang sama terhadap pihak B. Contoh dalam hal kasus perdata ya. Jadi hakim itu kemudian memberikan kesempatan atau dalam hal keterangan mendengar kepada para pihak tersebut, kedua belah pihak tersebut untuk dalam hal mengungkapkan terhadap apa-apa yang menjadi objek dalam materi pokok perkara ya. Kemudian asas bis eadem ne rene sit action atau asas nebis in idem, yaitu asas mengenai perkara yang sama dan sejenis ya tidak boleh disidangkan yang kedua kalinya. Jadi contoh adalah perkara itu telah diputus sebelumnya. Maka ketika ada perkara tersebut terjadi lagi, maka perkara tersebut tidak boleh disidangkan lagi karena telah diputus sejenisnya atau dalam hal ini adalah asas nebis in idem. Nah, kemudian asas klausula rebus sic stantibus. Nah, di sini adalah syarat dalam hukum ini dalam hukum internasional. Syarat dalam hukum internasional bahwa perjanjian suatu negara adalah masih tetap berlaku. Jadi asas ini dapat kita temukan dalam asas hukum internasional, yaitu klausula rebus sic stantibus. Artinya kesepakatan antara kedua negara itu merupakan masih tetap berlaku. Jadi apabila situasi yang sama dan kondisinya tetap sama. Jadi ini tentang asas terhadap kesepakatan antara kedua negara tetap berlaku dalam situasinya dan kondisinya yang kemudian sama. Nah, kemudian asas cogitatianus poenam memo patitur, yaitu tiada seorang pun yang dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya. Jadi jika seseorang hanya sekedar memikirkan terhadap suatu perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Nah, terkecuali bahwa orang tersebut telah melakukannya. Jadi apa yang dipikirkan seseorang itu kemudian tidak dapat dihukum. Atau dalam hal ini asas cogitatianus poenam memo patitur, atau dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum karena adanya
karena mendasari apa yang kemudian dalam pikirannya. Kemudian asas sumun ius summa iniura. Nah, yaitu kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Nah, ini ya. Ini kalau kita kaitkan dengan kaitkan dengan tujuan hukum ya. Tujuan hukum itu ada keadilan, kemanfaatan, kepastian. Maka dalam hal ini asasnya summa ius summa iniura, bahwa ternyata suatu kepastian hukum itu yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jadi kalau kita mau lihat konteks tujuan hukum itu ke antara keadilan, kepastian, dan kepastian, ternyata kalau kita merujuk pada asas ini, maka ketiga tujuan hukum tersebut tidak bisa kemudian dalam posisi segitiga sama sisi. Karena kalau menurut asas ini, maka ketika suatu kepastian yang lebih tinggi, ternyata adalah suatu ketidakadilan yang tertinggi. Nah, kemudian asas ius curia nobis, bahwa asas ini adalah menegaskan bahwa hakim itu dianggap mengetahui hukum. Nah, oleh karena itu, ini banyak kita dapati dalam suatu pameo, bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, karena dia anggap karena hakim itu dianggap orang yang telah mengetahui hukum, atau dalam asasnya asas ius curia nobis, bahwa hakim itu dianggap tahu undang-undang. Nah, kemudian asas presumption of innocence. Jadi ini adalah asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang sifatnya ingkrah, atau putusan pengadilan itu sudah tidak lagi ada suatu proses hukum lagi atau upaya hukum lagi. Contoh, dalam hal putusan seseorang telah diputus dalam pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka ketika putusan hakim dalam pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian tidak lagi dilakukan upaya hukum banding ataupun upaya hukum banding ya, maka keputusan pengadilan tinggi pertama tersebut adalah merupakan suatu hal yang ingkrah. Jadi ketika seseorang terhadap putusan pengadilan tersebut yang masih dalam upaya hukum, maka orang itu belum dinyatakan bersalah. Atau dalam hal ini ketika proses hukumnya masih berlangsung, belum ada putusan pengadilan, maka orang itu berhak dalam hal statusnya, dalam hal asas praduga tak bersalah. Orang itu belum sebagai si pelaku atau seorang yang terpidana. Kemudian asas unus testis, nullus testis. Nah, asas ini adalah asas tentang satu saksi bukanlah saksi. Jadi, kalau kita mau pahami asas ini, jadi asas ini dapat dipahami bahwa saksi minimal adalah 2. Jadi, karena dalam asasnya ini, kalau hanya satu saksi, itu dianggap bukan saksi. Harus terdapat minimal 2 saksi baru memenuhi terhadap asas ini, yaitu asas unus testis, nullus testis. Kemudian asas in dubio pro reo ya. Apabila hakim yang mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Jadi ini sudah tadi dijelaskan ya, asas tentang hakim jika kemudian hakim kemudian ragu bagi si terdakwa, maka hakim harus memberlakukan yang menguntungkan bagi si terdakwa. Kemudian asas spirial atau self incrimination, yaitu pemeriksaan yang tidak memihak atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa. Jadi terhadap suatu pemeriksaan, maka
digunakanlah asas ini, yaitu asas fairial atau asas yang tidak memihak atau memberatkan salah satu pihak bagi para pihak atau terdakwa. Jadi asas ini kemudian dapat diterapkan dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Jadi dalam hukum perdata bagi para pihak silakan hakim dalam hal tidak memihak, dalam hukum pidana dalam hal suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang, maka tidak boleh memihak kepada salah satunya. Harus diberlakukan hal yang sama dalam prosesnya. Kemudian asas speedy administration is justice. Jadi asas ini artinya seseorang berhak untuk cepat diperiksa. Ya, jadi diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka. Nah, dalam praktiknya bahwa asas ini adalah harus kemudian ada menjadi landasan bagi hakim untuk dalam hal memeriksa atau memutus cepat bagi si terdakwa untuk mencapai suatu kepastian hukum terhadap proses hukum yang dalam hal ini contoh dalam hal pemeriksaan perkaranya di pengadilan. Jadi hakim harus memutus perkara atau jangan menunda-nunda perkara terhadap si terdakwa untuk mencapai suatu kepastian apakah si terdakwa itu kemudian bersalah ataupun kemudian tidak. Ini adalah asas speedy administration of justice. Kemudian asas the rule of law. Nah, asas the rule of law ini adalah soal asas persamaan di depan hukum. Jadi setiap orang itu sama di depan hukum. Nah, jadi setiap orang itu contoh dalam hal ini setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu sama di depan hukum. Jadi ketika kemudian sama di depan hukum, maka ketika dia mendapatkan suatu hal tentang pelanggaran hukum, maka orang itu harus kemudian mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama. Tidak kemudian karena orang itu dalam hal keadaan ekonomi yang berbeda antara si A contoh yang kaya, si B yang miskin, kemudian diperlakukan dalam hal perbedaan karena ekonomi. Maka menurut asas ini tidak memandang setiap orang itu sama di depan hukum. Kemudian asas nemo judex idoneus in propria. Nah, asas ini adalah tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika ada satu perkara yang kemudian dilimpahkan di pengadilan atau kemudian dalam hal ini disidangkan di pengadilan, maka ketika seorang hakim terhadap perkara tersebut terdapat suatu hal hubungan kekeluargaan, maka hakim tersebut harus mundur dari perkara tersebut. Karena dalam asas ini bahwa tidak ada seorang hakim yang kemudian baik dalam perkaranya sendiri. Nah, perkara sendiri maupun dalam hal ini perkara yang dalam ini orang yang berbuat perkara tersebut masih ada kaitan keluarga dengan si hakim tersebut. Kemudian asas nemo judix ya, asas nemo judix. Kemudian asas de binding force out precedent atau staro decisis et quita non movere. Nah, jadi asas ini adalah pengadilan hakim yang terdahulu ini kemudian mengikatkan hakim-hakim lain yang peristiwa sama. Nah, ini sebetulnya berlaku dalam suatu negara yang menganut sistem Anglo-Saxon atau dalam hal ini dalam Amerika ya, dalam Amerika Serikat atau di Inggris. Jadi karena di sana sifatnya adalah putusan hakim itu menjadi hal yang mendasar ketika dalam perkara-perkara selanjutnya, maka putusan hakim yang terdahulu ini harus menjadi acuan bagi hakim yang ketika perkara itu sejenis untuk diterapkan untuk kemudian menjadi dasar hakim dalam hal memutus perkara terhadap perkara objek yang sama. Jadi putusan hakim yang terdahulu itu
menjadi dasar, menjadi acuan bagi hakim yang saat ini ketika memutus suatu perkara yang sifatnya sejenis. Nah, kemudian asas cogatititian poenam nemo patitur. Nah, ini ya. Asas ini adalah tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya. Jadi asas itu tidak kemudian asas itu adalah asas itu harus menegaskan bahwa asas itu kemudian menegaskan bahwa seseorang karena pikirannya kemudian tidak dapat dihukum. Nah, oleh karena itu orang dihukum itu harus ada suatu perbuatan yang nyata. Kemudian asas errare humanum asas restitute in integrum. Nah, apa maksudnya ini adalah kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan oleh hukum. Nah, di sini ini ada kaitannya dengan fungsi hukum adalah fungsi hukum itu sebagai ketertiban sosial. Maka ketika terjadi kekacauan dalam masyarakat, maka hukum harus hadir untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Atau asasnya asas resisture in integrum atau hukum itu sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat. Kemudian asas pias justisia ruat coelum atau viat justisia preat mundus. Artinya bahwa walaupun ini asas ya, walaupun kemudian ya, walaupun bumi akan runtuh esok hari, maka dunia akan runtuh pada esok hari, maka hukum itu atau musnah, maka keadilan itu harus tetap ditegakkan. Maka, nah, oleh karena itu, asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu hal yang menjadi alasan, walaupun bumi dan langit ini akan runtuh, akan musnah, maka keadilan itu tetap harus ditegakkan. Nah, oleh karena itu, bagi hakim tidak boleh kemudian dalam hal memutus suatu perkara tidak boleh terpengaruh terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap putusan hakim tersebut. Walaupun bumi akan runtuh pada esok harinya atau akan musnah pada esok harinya. Oleh karena itu, keadilan itu harus tetap ditegakkan. Kemudian asas praduga rehmatik atau presumptio iustea cause. Nah, asas ini adalah menganggap setiap tindakan penguasa selalu harus berdasarkan terhadap hukum yang dianggap setiap dilakukan oleh penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum. Ya, jadi sampai ada pembatalan. Jadi ketika penguasa dalam hal menerapkan suatu peraturan, dalam hal menerapkan suatu kebijakannya mendasari terhadap hukum yang berlaku, maka tindakan terhadap penguasa tersebut adalah benar sampai ada pembatalan terhadap kebijakan atau suatu hal yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Jadi hal yang dilakukan oleh penguasa adalah benar adanya sepanjang kemudian berdasarkan hukum yang berlaku sampai ada pembatalan terhadap hal yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Jadi sifatnya sini menegaskan tentang seorang penguasa atau seorang pejabat ya dalam hal melakukan suatu tindakan itu dianggap benar sampai ada suatu pembatalan terhadap hal yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Kemudian asas ergo omnes. Nah, apa itu asas ergo omnes? Asas ergo omnes adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi setiap putusan pengadilan itu adalah sifatnya mengikat. Nah, ketika sifatnya mengikat, maka keputusan pengadilan itu harus diterapkan, harus dilaksanakan karena sifatnya adalah mengikat bagi objek atau terhadap hal objek yang kemudian dalam amar putusan dari putusan hakim tersebut. Jadi
ketika hakim memutus bahwa seseorang itu harus dihukum, maka seseorang yang telah dihukum tadi berdasarkan putusan hakim tersebut harus dihukum. Dalam hal ini harus menjalani terhadap hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Nah, lain halnya kemudian ketika hakim sama halnya kemudian ketika hakim memutus seseorang bahwa hakim dalam putusannya bahwa terdakwa tersebut diputus bebas. Nah, maka harus dilaksanakan, maka si terdakwa tadi yang telah kemudian dalam hal tuntutan jaksa, dakwaan jaksa bahwa seorang tersebut telah melanggar perbuatan pidana, nah, contoh dalam dakwaan jaksa dengan dakwaan jaksa, maka ketika hakim kemudian memutus bahwa orang tersebut kemudian tidak bersalah, maka terhadap apa yang kemudian dikeluarkan jaksa karena dasarnya putusan hakim tidak bersalah, maka orang tersebut kemudian tidak dapat dihukum dalam hal ini mendasari putusan dari pengadilan. Nah, itu ya. Kemudian asas ultimum remedium. Nah, asas ini adalah menegaskan bahwa suatu proses pengadilan itu sebenarnya merupakan proses akhir sebetulnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dalam hal suatu perkara sebaiknya diselesaikan dulu dengan hukum-hukum lainnya. Contoh dalam hukum administrasi atau dalam hal ini musyawarah mufakat. Nah, sebelum kemudian melakukan proses hukum di pengadilan. Jadi mengutamakan dulu dalam hal proses penyelesaian di luar hukum, di luar proses pengadilan, sebelum kemudian ketika pengadilan, kemudian ketika kemudian tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak atau dalam hal ini kemudian orang yang berperkara tidak kemudian menyepakati terhadap apa yang diselesaikan atau dalam hal hukum administrasi tidak mampu menyelesaikan terhadap masalah tersebut, maka disinilah ultimum remedium. Maka dipakailah jalur ke pengadilan. Nah, asas ini juga dalam hal penegasan dalam hukum pidana. Maka sering dikatakan bahwa hukum pidana itu adalah ultimum remedium, bahwa upaya pidana adalah sebagai upaya hukum yang terakhir. Silakan diselesaikan dengan hukum-hukum yang lain terlebih dahulu sebelum menggunakan upaya pidana dalam hal menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian asas eideren word dwt kenen, ya. Nah, asas ini adalah menegaskan tentang setiap orang dianggap mengetahui hukum. Nah, di sini ya, setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya apabila suatu undang-undangan telah dilembernegarakan oleh negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat. Jadi sifatnya adalah penegasan suatu keberlakuan undang-undang, maka setiap orang atau setiap warga negara dalam hal di suatu negara, ketika negara telah memproduksi atau negara telah memproduk atau telah menerbitkan suatu perundang-undangan atau telah dilembar-negarakan, maka setiap orang itu dianggap mengetahui terhadap produk perundang-undangan tersebut. Ini ya. Kemudian asas lex minimen orgit, asas lex minimen corgit ad impossibilia. Impossibilia ya, ad impossibilia. Artinya asas ini adalah asas ini menegaskan ya. Asas ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki. Asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu tidak memaksa setiap orang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi asas nemo plus juri, asas
lex minimum corgit et impossibilia. Jadi undang-undang itu tidak memaksa bagi seseorang yang tidak mungkin. Jadi karena sifatnya undang-undang itu hal yang pasti, hal yang mungkin, suatu hal yang pasti, hal yang konkret, maka terhadap seseorang itu tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya yang tidak mungkin atau belum diatur oleh undang-undang tersebut. Jadi asas inilah yang menjadi dasarnya. Lex minimum corgit ad impossibilia. Jadi itu menjadi dasarnya. Kemudian asas nolum crimen aulia poena sine lege. Artinya, asas ini menegaskan bahwa tidak ada kejahatan tanpa perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu kejahatan itu tidak ada kejahatan itu tanpa ada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, suatu perbuatan, suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat itu dianggap sebagai suatu kejahatan jikalau telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kejahatan tersebut. Boleh suatu peristiwa tersebut, maka itu dinamakan suatu kejahatan. Apabila kejahatan itu belum diatur oleh undang-undang, maka suatu peristiwa tersebut bukan merupakan sebuah kejahatan. Karena asasnya adalah nullum crimen nulla poena sine lege. Kemudian asas nemo plus juris transfere protes quam ipse habet. Nah, asas ini adalah tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki. Jadi asas ini adalah menegaskan bahwa seseorang itu tidak dapat mengalihkan lebih banyak haknya. Jadi haknya seadanya, haknya apa yang kemudian bisa dalam hal yang dapat ia miliki, yang kemudian ada pada si seseorang tersebut. Artinya apa yang ada padanya itu tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Contoh, hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini tidak boleh diberikan kepada orang lain karena itu adalah hak yang dia miliki yang secara mendasar. Atau hak ketika tidak boleh disakiti. Maka ketika seseorang telah disakiti, contoh ketika si anak telah disakiti, ya, kemudian atas tersakitinya anak tersebut, kemudian tidak boleh dialihkan kepada bapaknya, seolah-olah bapaknya menanggung rasa sakit oleh anaknya tersebut. Maka asas ini menegaskan bahwa terhadap hak-hak seseorang itu adalah sifatnya hak yang dimiliki dan tidak boleh dialihkan hak tersebut kepada orang lain. Kemudian as opinio necessitates. Nah, asas ini suatu penegasan bahwa keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan. Jadi ini juga mendasari dalam hal contoh hakim dalam memutus suatu perkara adalah sebuah keyakinan. Jadi selain adanya perbuatan itu memenuhi unsur, maka dalam pembuktian, nah ini juga dalam teori pembuktian, maka hakim itu harus meyakini terhadap peristiwa, terhadap seseorang tersebut bahwa yakin terhadap unsur-unsurnya terpenuhi dan yakin bahwa seseorang tersebut adalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa, ya. Maka keyakinan itu adalah sebuah dasar timbulnya hukum kebiasaan atau timbulnya suatu putusan hakim. Jadi hakim itu mendasari pada keyakinan terhadap perkara yang diperiksa atau untuk akan diputus oleh hakim tersebut. Kemudian asas quid in territorio atau asas quid es in territorio
etiam es de territorio. Nah, ini adalah asas hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah tunduk kepada negara terhadap kepada hukum negara tersebut. Jadi terhadap batas-batas terhadap hukum yang berlaku dalam suatu batasan negara tersebut, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum yang telah diberlakukan pada negara tersebut. Jadi berdasarkan pada wilayah negara tersebut, contoh telah diberlakukan, maka setiap orang yang berada pada wilayah hukum tersebut harus tunduk pada produk hukum yang berlaku pada negara tersebut. Jadi intinya adalah setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut. Atau jika warga negara Indonesia kemudian melakukan suatu kunjungan ke Malaysia atau ke Singapura, maka ketika dalam hal melanggar suatu hal yang kemudian telah diatur dalam perundang-undangan di negara Singapura atau Malaysia tersebut, maka warga negara Indonesia tersebut harus tunduk kepada aturan yang berlaku di negara Singapura atau negara Malaysia. Jadi sifatnya setiap orang harus tunduk terhadap hukum dalam batasan teritori atau batasan wilayah pada negara. Kemudian ya asas testimonium de auditu, yaitu kesaksian dapat didengar dari orang lain. Jadi dalam hal suatu kesaksian ini dapat menggunakan dapat mendengarkan terhadap kesaksian bagi orang lain juga. Dalam hal ini kalau kita mau dalam hal ini bahwa saksi itu adalah orang yang mengetahui secara pasti orang yang mengetahui terhadap suatu peristiwa. Nah, dalam hal proses penegakan terhadap suatu perkara ya, maka berhak untuk kemudian meminta keterangan atau kesaksian seseorang yang mengetahui terhadap peristiwa tersebut. Nah, kemudian asas kesetaraan hukum ya. Asas ini kemudian ya asas jur cogen ya. Nah, asas jur cogen adalah sebuah norma memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Nah, kemudian jadi ini begini. Jadi ketika suatu perundang-undangan ya dalam pasal-pasalnya itu mengatur suatu norma-norma yang memiliki suatu nilai keutamaan, maka dia kemudian keutamaan maka dibanding dengan norma-norma lainnya. Nah, dalam hal ini adalah suatu norma telah memiliki status jur cogen, tidak dimungkinkan untuk mengalami pembatalan atau modifikasi oleh tindakan apapun. Contoh norma-norma jur cogen adalah genosida, diskriminasi sosial, atau agresi. Jadi suatu norma yang dalam hal ini memiliki suatu keutamaan. Jadi normanya adalah keutamaan karena ini keutamanya apa? Contoh keutamanya adalah hubungannya dengan hak asasi manusia. Contoh tadi ya, contoh dalam hal genosida, diskriminasi sosial, agresi. Ya, kemudian ini juga dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Contoh apa namanya ini? Contoh dalam hal ini adalah teroris ya. Dalam hal ini contoh teroris ya. Contoh genosida, pembunuhan massal ya, diskriminasi sosial ya. Kemudian juga dalam hal ini perlakuan tentang terorisme ya. Ini memiliki keutamaan karena sifatnya berhubungan dengan hak-hak asasi manusia atau kejahatan genosida tadi ya. Kemudian
asas equality before sovereign rights. Nah, asas ini adalah suatu negara memiliki kesamaan kedaulatan atau kesetaraan hak dengan mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya. Jadi setiap negara itu mempunyai kesamaan, kesetaraan hak dengan negara-negara lain dengan mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, perbedaan sosial, perbedaan politik, dan perbedaan lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam hal kaitannya dengan asas-asas hukum ini adalah menjadi dasar dalam hal bagaimana dalam hal pembentukan produk hukum maupun dalam hal pengembangan ilmu hukum. Jadi itu dalam hal materi asas-asas hukum kaitannya dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun bagi mahasiswa dalam tindak lanjut pada materi ini asas-asas hukum, yang pertama adalah silakan kalian catat tindak lanjutnya. Yang pertama adalah apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum. Ya. Yang kemudian silakan kalian sebutkan 10 ya, 10 asas hukum dan uraikan apa yang kemudian dimaksud dalam usus hukum tersebut. Contoh asas equality before the law. Yang pertama contoh yang pertama asas equality before the law. Nah, kalian sampaikan apa makna dari asas equality before the law tersebut. Jadi silakan sebutkan 10 asas hukum yang kalian ketahui dan kalian pahami, dan kemudian sebutkan pengertian atau pemaknaan terhadap 10 asas-asas hukum tersebut. Itu ya, itu 2 hal yang menjadi tindak lanjut mahasiswa dalam materi ini. Yang pertama tadi adalah apa fungsi asas hukum dalam hukum, apa fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. Yang kedua adalah silakan sebutkan dan berikan pengertian atau pemaknaan terhadap 10 asas hukum yang kalian pahami atau yang kalian ketahui. Demikian penyampaian materi dari saya ya. Dalam hal menjawab ya mahasiswa dalam hal tidak lanjut mahasiswa tersebut, nanti saya akan sampaikan pada kelas kalam, pada kelas LMS kalam pada mata kuliah ini pengantar ilmu hukum ya. Demikian penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.